Make Easy. Integration made easy. Selamat pagi Bapak Ibu Sobat Make Easy semuanya, apa kabar? Semoga hari ini Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu bersemangat ya. Senang sekali rasanya saya, Bapak Ibu, Sandi Putra di sini yang akan menjadi pemandu Bapak Ibu semuanya di webinar kali ini, yang juga akan mengajak Anda semua untuk merasakan pengalaman terbaru dari Make Easy melalui One Stop Transportation Management System Solution. Tema kita pagi ini Bapak Ibu, Impact Powerfully Through TMS and VSMS. Tema kita, kami Make Easy akan terus dan selalu berinovasi dengan memberikan solusi terbaik untuk sistem manajemen transportasi di Indonesia. Dengan versi baru melalui TMS Mobile dan VSMS 2.0, karena dengan visi Make Easy yang ingin menghubungkan ekosistem transportasi dan rantai pasok di Indonesia, sehingga kami Make Easy akan terus berupaya untuk memberikan solusi digital yang mudah dan terintegrasi dalam operasional logistik untuk mempercepat keputusan bisnis Anda. Sekedar informasi saja Bapak Ibu, kami Make Easy berdiri mulai tahun 2017 dan Make Easy memulai dengan penyedia IoT awalnya dan kemudian berkembang menjadi solusi SaaS logistik dan telematika dengan meluncurkan produk VSMS pada tahun 2019 dan terus berinovasi dengan meluncuran produk TMS pada tahun 2020. Dan kemudian kami berkembang dan melakukan ekspansi kantor operasional di Jakarta pada tahun 2021. Dan di tahun 2022 ini, Bapak Ibu, Make Easy sudah menjalin kerjasama dengan lebih dari 200 perusahaan yang sudah terintegrasi melalui Make Easy. Dan di 2025, tentunya cita-cita Make Easy akan dapat terus berkembang dengan 1 juta kendaraan yang terintegrasi melalui Make Easy. Dengan hashtag yang kami miliki, hashtag 1 juta kendaraan with me. Nah, pasti Bapak Ibu penasaran bagaimana caranya, bagaimana cara Make Easy sendiri dalam mencapai misi 1 juta kendaraan yang terintegrasi melalui Make Easy. Dengan senang hati Bapak Ibu, ada rekan saya yang tampaknya hari ini juga sangat bersemangat untuk menyampaikan paparannya, dan beliau juga sudah hadir di video yang sama. Ada Pak Fahmi Bor, selaku Head of Partnership, yang akan mengajak Bapak Ibu Sobat Make Easy sekalian untuk menuju ke pengenalan New Experience of Make Easy Solution. Pak Fahmi, bagaimana kabar hari ini Pak Fahmi? Baik Pak Sandi. Baik. Terima kasih banyak. Pak Sandi, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semangat sekali Pak sepertinya. Yes. Semoga bisa menularkan semangat motivasi ini ke teman-teman semuanya. Amin. Amin. Silakan, terima kasih Pak. Pak Fahmi, waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih Pak Sandi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk turut hadir di acara New Product Updates dari Make Easy. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri, saya Fahmi sebagai Head Commercial di Make Easy. Di sini nanti saya akan coba menjelaskan tentang permasalahan operasional, terutama di bidang logistik, dan juga nanti dari tim kami juga akan menjelaskan sedikit apa itu TMS dan VSMS new features kita. Jadi seperti yang kita ketahui, logistik telah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana dari seluruh aspek bisnis kita itu digerakkan oleh teknologi dan dunia logistik menjadi salah satu sektor yang tak luput dari perubahan. Maka dari itu kita harus sebagai pebisnis nih bisa dibilang adalah kita harus siapkan sedini mungkin untuk kita dapat bersaing secara bisnis, even itu di domestik ataupun di internasional. Jadi dari tahun ke tahun sektor logistik itu mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dan diperkirakan masih akan berlanjut hingga di tahun mendatang. Dan di sisi lain juga pelaku bisnis di sektor logistik ini harus berusaha lebih keras agar bisa bertahan di era industri 4.0. Dan di sini ada beberapa tantangan terbesar yang saya ingin jelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di bidang logistik, terutama di transportation dan supply chain. Yang pertama adalah ini manajemen bisnis dan SDM. Jadi bisa dibilang adalah 90% proses penanganan logistik masih dilakukan secara manual. Mulai dari pencatatan hingga pelacakan barang. Hal ini butuh ketelitian yang tinggi sehingga energi dan waktu yang dibutuhkan sangatlah besar untuk logistik player saat ini. Padahal ini berbanding kebalik kalau misalnya dengan pelanggan ya, karena pelanggan ini sekarang pengennya tuh layanannya serba cepat, serba mudah, dan pasti mereka butuh transparansi data, melihat barangnya itu sudah sampai mana.
gitu. Dan di sisi lain, pengelolaan logistik secara manual juga rentan dengan human error, yang pasti seperti kesalahan pengiriman alamat atau pengiriman barang dan lain-lain, itu sangat menyulitkan. Dan yang kedua, jika kita melihat kondisi secara nasional, biaya logistik nasional Indonesia masih cukup tinggi. Di sini bisa kita lihat kalau di-compare dengan kita punya produk domestik bruto itu masih 24% dari pendapatan per kapita nasional. Jadi ini selama 3 tahun terakhir kita masih stagnan di angka 20% dari logistik cost. Kalau kita compare dengan negara tetangga gitu ya, mungkin di Asia Tenggara aja yang dekat seperti di Malaysia, Vietnam, even Thailand, mungkin cost logistiknya masih di bawah kita. Jadi saat ini pemerintah ingin menurunkan, ya balik lagi ingin mengurangi lah presentasi tersebut mungkin menjadi 17% ke depannya. Itu salah satunya dengan cara digitalisasi, sehingga terciptanya transparansi data serta terintegrasi sistem satu dengan yang lainnya. Balik lagi di sini digitalisasi logistik menjadi penting karena dapat menaikkan, di sini nih perusahaan bisa menaikkan service level yang udah pasti ke customer ya. Terus yang nomor 2 adalah bisa meningkatkan pendapatan, terus juga menekan cost, kita mereduce cost, serta memaksimalkan penggunaan aset. Maksudnya di sini adalah yang tadinya kita masih ngecek nih, kita punya kendaraan itu masih cek availability-nya secara manual by phone atau by WhatsApp. Sekarang ini kita dapat mengecek ketersediaan kendaraan menggunakan sistem berdasarkan dari tipe kendaraan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan ini mungkin nanti akan dijelaskan sih sedikit dengan tim dari McEasy. Dan tidak hanya itu aja, McEasy juga pada saat ini juga support untuk dari sektor UKM, karena pada saat ini pemerintah Indonesia menargetkan akan membawa 30 juta UKM onboarding ke dalam ekosistem digital pada tahun 2030. Hingga sekarang 2022 masih 19,5 juta UKM yang tercatat masuk ke dalam ekosistem digital. Sehingga dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta untuk mempercepat akselerasi ini. Mungkin dari Mas Anggit bisa next slide. Nah, kalau di sini bisa kita lihat apa sih peran McEasy dalam UKM. Yang pasti kita ada beberapa cara yang kita support untuk industri UKM. Yang pertama adalah digitalisasi. Digitalisasi itu apa? Kita melakukan transparansi sistem logistik mulai dari perencanaan, live monitoring, hingga proses ke end customer. Bisa dibilang kami ingin bantu UKM untuk mendigitalisasi bisnis prosesnya secara end-to-end. Terus yang kedua adalah berbasis cloud, di mana solusi cloud-based ini sangat-sangat efisien dari segi biaya untuk saat ini. Yang di mana sangat jauh apabila Bapak Ibu sekalian masih menggunakan server on-premise ya, bisa dibilang adalah server sendiri itu biayanya lumayan tinggi kalau di-compare dengan menggunakan cloud-based. Dan yang ketiga adalah aksesibilitas. Apa sih ini? Yang pasti produk kita itu sudah dapat diakses nggak hanya dari web, tapi juga bisa menggunakan mobile. Sehingga dari sisi fleksibilitas dapat mendukung proses operasional jauh lebih baik. Dan yang keempat, ini kita juga support untuk edukasi. Kita selalu memberikan edukasi melalui training kepada setiap customer baru, sehingga mereka cepat dalam memahami setiap fungsi atau feature produk yang dikembangkan oleh McEasy. Dan juga kami memberikan layanan customer service, sehingga ketika customer mengalami kendala dalam penggunaan produk, kita dapat menyelesaikan dengan cepat. Dan yang terakhir, ini poin yang kelima, apa support kita untuk UKM adalah solusi end-to-end business. Apa sih ini? Ini lebih ke memberikan solusi dari kebutuhan bisnis logistik dari hulu ke hilir. Jadi, McEasy di sini kita bisa mensupport dari first mile, mid mile, sampai last mile. Next slide, Mas Anggit. Nah, ini dia yang kita tawarkan dari McEasy. Jadi kita ada 3 business solution yang kita tawarkan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi disinilah peran McEasy dalam membantu sistem logistik Bapak sekalian agar menjadi efisien dan efektif melalui yang pertama adalah ini mobility SaaS. Apa sih mobility SaaS? Itu lebih ke mendigitalisasi armada. Kita membantu proses transparansi Bapak Ibu sekalian agar menjadi bisa memonitoring kendaraan secara real time hingga analisa perilaku pengemudi selama berkendara. Dan yang kedua adalah vertical solution SaaS. Ini lebih dibilang adalah kita ingin mendigitalisasi bisnis perusahaan
Jadi membuat proses manajemen pengiriman secara end-to-end dan mengurangi proses-proses yang manual, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan proses yang berulang-ulang. Yang terakhir adalah Open API Ecosystem. Apa sih yang dimaksud di sini? Ini adalah integrasi antar sistem di perusahaan. Jadi itu mungkin previous gitu ya, belum ada nih integrasi sistem logistik satu sama lain. Nah, Make Easy ini kita coba develop, mengintegrasikan satu sistem dengan yang lainnya. Tujuannya adalah melalui integrasi sistem ini antar perusahaan secara real time bisa membantu kebutuhan bisnis Bapak Ibu sekalian. Misal nih, dari salah satu perusahaan FMCG ya, mereka mewajibkan setiap transporternya membawa barangnya itu harus terintegrasi dengan fleet management system. Jadi fleet management systemnya itu harus dikonekkan ke mereka punya sistem. Kebutuhan buat apa sih? Karena sekarang mereka ini tidak hanya ingin melihat orderannya itu dibeli sama siapa. Cuman sekarang ini mereka pengen mengetahui nih secara real time, monitoring barangnya secara langsung. Barangnya itu sudah diterima dengan siapa, terus juga dia pengen cek secara live monitoring, sudah ada di mana, dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Berikut sekilas video dan pemaparan produk kami untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi di dunia logistik. Terima kasih. TMS, Transportation Management System, memudahkan Anda melakukan pengaturan armada dan pengiriman order dari manapun Anda berada. Tidak punya akses ke TMS Desktop? Jangan khawatir. Dengan TMS App, Anda dapat membuat surat order hanya dengan beberapa tap pada ponsel Anda. Driver pun dapat dengan mudah menerima notifikasi. Ada lagi nih fitur dari TMS App, di mana sharing status lokasi armada Anda ke customer dapat dilakukan secara real time. Karena semua dapat diakses dalam genggaman tangan. Semua data terhubung dan informasi transparan. Order manajemen dan melakukan pemantauan armada serta pengiriman tidak pernah semudah ini. Oke, baik. Terima kasih dari Pak Fahmi. Untuk Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Nadia dari Produk Marketing Make Easy. Pada kesempatan kali ini, saya akan membantu menginformasikan atau menjelaskan mengenai TMS atau Transportation Management System. Di sini kami memahami masalah yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu, di mana sebelumnya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Fahmi, bahwa 90% penanganan logistik di Indonesia itu masih manual atau masih menggunakan paper base. Di mana di sini pastinya ada masalah-masalah yang timbul atau human error yang dapat dilihat sebagai masalah atau isu yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu. Salah satu masalahnya mungkin di sini kita bisa melihat adanya kesulitan tracking dan monitoring status pengiriman, di mana mungkin kalau dengan menggunakan manual atau paper base, adanya waktu yang terbuang saat update lokasi antara pengemudi dengan pelanggan, dan adanya kerepotan dalam mengumpulkan data performa pengiriman ketika harus mengumpulkan data-data yang masih berupa kertas. Selanjutnya, ini pasti berujung pada evaluasi penilaian kinerja pengemudi yang secara objektif dapat dilihat. Next-nya. Next slide. Oke, di sini TMS atau Transportation Management System hadir sebagai solusi yang dapat membantu solusi dari hulu ke hilir, di mana terdapat dua modul utama. Yang pertama adalah order management. Di sini kita dapat melihat adanya order management yang pengaturan pengiriman barang dan monitoring menjadi lebih efisien karena semua dapat diakses dalam satu dashboard. Lalu fleet planning atau melacak ketersediaan armada untuk perencanaan serta pengiriman order, dan adanya route optimize, di mana kita dapat mengoptimalisasikan pengiriman barang ataupun rute dan kendaraan. Dan adanya interactive live view, di mana kita dapat memantau pengiriman ataupun order dalam satu dashboard dan satu aplikasi. Dan adanya logistic monitoring dengan adanya notification ataupun alert dari customer maupun dari driver, kita dapat mendapat informasi yang langsung ketika adanya order yang masuk atau armada yang harus segera dijalankan. Dan adanya delivery monitoring, adanya komunikasi langsung dengan driver dan juga dengan customer dapat dilakukan dengan mudah
melalui logistik monitoring yang ada di Transportation Management System. Ada pula sharing lokasi ke armada dapat dilakukan secara langsung dan juga dapat dilakukan secara real time. Serta kita juga dapat meninjau manajemen biaya pada saat pengantaran barang atau perjalanan pengemudi. Dengan study case yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita dapat menghemat hingga 67% untuk waktu planning dan monitoring armada. Di sini TMS atau Transportation Management System mencoba untuk menjadi solusi yang dapat membantu masalah-masalah yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu pada saat melakukan atau misalnya pada saat ini belum menggunakan sistem untuk pengaturan order dan armadanya. Kita bisa next. Dapat melihat adanya tampilan untuk TMS Mobile dan Smart Driver Apps, di mana kemudahan monitoring dapat dilakukan dari smartphone. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan monitoring order ataupun monitoring armadanya langsung dari HP Bapak dan Ibu masing-masing. Di sini kalau dilihat untuk TMS Mobile, ada beberapa fitur yang di-highlight, seperti kita dapat melihat histori pengiriman, jadi kita dapat melihat detail pada saat di pick up, sedang pengantaran, ataupun sudah selesai dilakukan pengantaran. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan update status langsung ke customer, di mana kita dapat share lokasi, status armada, ataupun order langsung ke customer. Dan kita juga dapat melihat performa pengemudi berdasarkan order yang sudah diantarkan atau yang sudah diambil. Dan pada TMS Mobile, kita juga dapat melakukan monitoring dengan melacak status pengiriman. Berikut adalah untuk TMS Mobile, sedangkan untuk Smart Driver Apps, ini merupakan aplikasi yang akan digunakan oleh driver Bapak dan Ibu, di mana driver tersebut akan melakukan update pengiriman, pengantaran barang, ataupun order melalui aplikasi Smart Driver Apps. Untuk sinkronasi atau integrasi antara TMS Mobile dan Smart Driver Apps akan saya bantu jelaskan pada demo yang akan ditampilkan selanjutnya. Next slide. Oke, sembari kita melihat untuk tampilan interaksi TMS Mobile dan Driver Apps, ini sedikit informasi untuk Bapak dan Ibu. Untuk TMS Mobile saat ini sudah ada di Google Play Store, jadi Bapak dan Ibu bisa langsung di-download dan dicoba untuk aplikasinya, jadi bisa mendapatkan experience langsung nih pada saat penggunaan TMS Mobile ya. Nah, ini kita akan melihat video interaksi atau integrasi antara TMS Mobile dan Driver Apps. Pada layar yang dilihat oleh Bapak dan Ibu sekalian, ini merupakan tampilan dashboard dari TMS Mobile, di mana dashboard ini menampilkan informasi penting mengenai order. Di sini kita bisa melihat pencapaian order berdasarkan berat barang yang dibawa, begitu pula juga dengan rentang waktu yang bisa dipilih sesuai dengan yang diinginkan. Di sini juga kita bisa melihat order berdasarkan keberangkatan, berdasarkan dengan status-statusnya, begitu juga dengan order outstanding, ataupun order besok yang harus dikerjakan esok hari. Pada tampilan dashboard TMS Mobile, kita dapat melihat adanya performa order, di mana kita bisa memilih performa order dari customer berdasarkan totalan order yang dikirimkan secara on time ataupun terlambat atau late order. Jadi juga kita bisa memilih berdasarkan rentang hari yang ingin dilihat berdasarkan customer yang sudah dipilih untuk periode performa ordernya. Selanjutnya pada TMS Mobile, kita juga dapat melihat performa top 5 pengemudi. Jadi kita bisa melihat berdasarkan detail order yang dibawa oleh driver tersebut. Dan selain itu, terakhir pada tampilan dashboard TMS Mobile, kita bisa melihat status ketersediaan armada berdasarkan ketersediaannya. Selanjutnya pada TMS Mobile, kita adanya fitur utama yang kedua setelah dashboard adanya lacak. Di mana lacak atau live view digunakan untuk monitoring order, di mana kita bisa melihat adanya tampilan maps ataupun detail lokasi berdasarkan armada dengan nomor polisi yang tersedia. Kita juga apabila ingin melihat detail pengirimannya, kita bisa klik detail nomor polisi kendaraan yang diinginkan. Nah, di sini kita bisa melihat adanya detail status kendaraan yang sedang melakukan pengiriman. Kita terdapat. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa melihat adanya detail pengiriman yang tersedia setelah kita memilih armada yang ingin kita lihat detail pengirimannya. Pada fitur lacak adanya dua
action yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah hubungi, di mana kita bisa menghubungi driver secara langsung untuk mengantarkan order tersebut. Yang kedua, adanya bagikan, di mana kita dapat membagikan langsung nih lokasi terkini mengenai perjalanan pengiriman kepada customer. Di sini Bapak dan Ibu dapat melihat pada saat mengirimkan status pengiriman dapat menunjukkan berupa gambar. Jadi kita dapat langsung update ke customer Bapak dan Ibu mengenai detail pengirimannya. Nah, selanjutnya pada TMS Mobile, kita juga bisa langsung create order. Pada saat biasa kita buat di TMS website, kita juga dapat langsung melakukannya di TMS Mobile. Di sini adanya field-field atau kolom-kolom mandatory apa saja yang perlu diisi oleh Bapak Ibu, di mana detail-detail informasi ini akan langsung terkoneksi atau terintegrasi dengan master data yang sebelumnya sudah diisi dahulu oleh Bapak dan Ibu di master data TMS website. Jadi semuanya ini saling terkoneksi, saling terintegrasi, dan apabila data-data yang sudah diisikan atau yang perlu dibawa oleh order tersebut sudah sesuai dengan informasi yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu, pada fitur order kita bisa langsung klik jadwalkan pengiriman, atau pada TMS Mobile disebut assign to fleet planning. Jadi di sini seperti yang Bapak Ibu lihat di TMS Mobile kita bisa secara fleksibel ya, kita bisa langsung update, create order, kita bisa melihat status order, apa itu sudah berjalan, lagi on proses, atau misalnya dalam berupa masih draft ya, jadi belum dijadwalkan ke armadanya atau belum dilakukan active fleet planning. Di sini pada kesempatan kali ini pada TMS Mobile akan ditampilkan kita langsung menjadwalkan pengiriman. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat interaksi antara TMS Mobile dengan Smart Driver App. Berikut adalah tampilan pada menu kirim. Setelah order terbentuk, kita langsung masuk ke fleet order, di mana sama seperti pada menu order, di sini adanya kolom-kolom mandatory yang perlu diisi oleh Bapak dan Ibu. Di sini kita bisa memilih armada ataupun driver yang akan membawa orderan tersebut, di mana sama seperti dengan order, detail fleet armada maupun driver ini akan langsung terintegrasi sebelumnya apabila kita sudah mengisi master data pada TMS website. Lalu pada menu kirim kita dapat menambahkan order baru, misalnya di tengah perjalanan kita ada order baru yang ingin dibawa oleh armada tersebut, kita bisa langsung menambahkan order tersebut di kolom kirim di menu kirim. Jadi di sini kita bisa langsung menambahkan order yang misalnya belum ada di pending sebelumnya, jadi kita mau menambahkan order terbaru pada armada yang ingin di assign, di sini kita bisa menambahkan order. Jadi kita bisa langsung simpan apabila data pada kirim tersebut sudah sesuai dengan data yang diinginkan. Lalu nomor FO akan sukses terbentuk, di mana di sini pada aplikasi Smart Driver App, di sini kita bisa melihat interaksinya bahwa driver akan langsung mendapatkan notifikasi bahwa adanya order yang harus dikirimkan atau dijalankan. Langkah selanjutnya pada aplikasi Smart Driver Apps, di sini driver atau pengemudi Bapak dan Ibu bisa dapat melakukan pick up atau menjalankan order tersebut dengan melampirkan POP atau proof of pickup, di mana adanya bukti foto pada saat pengambilan barang, begitu juga dengan adanya nama penerima, tanda tangan, dan adanya foto. Begitu juga setelah melampirkan POP atau proof of pickup, driver dapat melakukan pengantaran, di mana dapat melampirkan POD atau proof of delivery, di mana adanya mandatory seperti foto, tanda tangan, dan juga untuk nama penerima. Di mana di sini kita juga dapat melihat bukti bahwa foto pengambilan barang dan POP dan POD bahwa order tersebut sudah selesai diantarkan oleh driver. Di sini bisa kita lihat simulasinya pada saat adanya pengambilan barang POP maupun POD. Jika driver sudah selesai melakukan pengiriman, maka status order tersebut akan otomatis terupdate pada TMS Mobile. Di sini kita dapat melihat koneksi antara Smart Driver Apps dengan TMS Mobile. Di sini akan ditampilkan di menu order. Kita juga dapat melihat ringkasan POP atau Proof of Pickup dan Proof of Delivery yang sebelumnya sudah diupdate oleh driver pada TMS Mobile akan otomatis terupdate pada TMS Mobile. Di sini Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa foto yang sudah diambil sebelumnya pada aplikasi sebelumnya, pada aplikasi Smart Driver Apps akan otomatis terupdate di TMS Mobile. Jadi kita tidak perlu update terpisah, semuanya langsung terconnected, langsung terintegrasi, dan Bapak dan Ibu bisa langsung melihat update-nya secara langsung atau secara real time.
Lalu pada TMS Mobile adanya satu aplikasi juga, di mana di TMS Mobile kita dapat langsung mencetak SPK atau surat perintah kerja pada menu kirim. Baik, sekian interaksi antara TMS Mobile dan driver apps, di mana di sini saya ingin menyampaikan bahwa interaksi tersebut antara TMS Mobile dan Smart Driver App merupakan satu kesatuan. Jadi apabila adanya update pada TMS Mobile, akan otomatis masuk ke notifikasi driver app. Begitu juga ketika driver selesai menyelesaikan pengantaran, akan otomatis terupdate pada TMS Mobile. Jadi solusi yang kami tawarkan dengan ada TMS Mobile dan driver apps, kita menawarkan untuk fleksibilitas di mana Bapak dan Ibu bisa mengakses TMS, memonitoring kendaraan maupun order langsung secara real time di satu dashboard. Seperti itu. Ice Cream Core memiliki jumlah armada yang cukup banyak untuk menjangkau pengiriman ke seluruh Indonesia. Didukung teknologi produksi yang canggih, Ice Cream Core mampu memproduksi es krim dalam kapasitas besar. Pak Agus sebagai direktur menerima pesanan yang cukup banyak dari berbagai customer setiap harinya. Suatu hari, Ice Cream Core menerima pesanan dalam jumlah yang sangat besar. Namun, timbul kekhawatiran akan keamanan pesanan yang akan dikirim. Seperti beberapa permasalahan yang sudah terjadi sebelumnya, antara lain, kesulitan monitoring armada secara real-time, tidak dapat mengetahui histori perjalanan, jatuh tempo lisensi kendaraan sering terlewatkan, masa berlaku lisensi pengemudi sudah habis. Pengemudi sering overspeed saat berkendara. Sehingga sering menimbulkan masalah di perjalanan dan berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pencurian bahan bakar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Atau pencurian muatan yang menyebabkan banyak kerugian. Dari segi keamanan, sering terjadi pengemudi tertidur saat jam kerja sehingga mengurangi efisiensi waktu pengiriman. Tapi jangan khawatir, Make Easy mampu memberi solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi. VSMS atau Vehicle Smart Management System merupakan GPS tracker yang terintegrasi dengan aplikasi Fleet Management. Ada beberapa fitur dalam VSMS. Fitur Geofence menentukan area kerja masing-masing kendaraan. Fitur pengingat masa berlaku lisensi memastikan surat-surat kendaraan dan pengemudi lengkap dan masih berlaku, sehingga tak ada lagi masalah pada masa berlaku lisensi habis. Fitur Track Vision, pantau perjalanan secara live dengan kamera ke arah jalan dan kabin. Fitur Speed Alarm Buzzer, memperingatkan pengemudi bila melakukan overspeed. Sensor pintu dapat mendeteksi kapan, di mana, dan berapa lama pintu dibuka. Sensor suhu dapat mendeteksi suhu kendaraan secara real-time. Sensor bahan bakar mendeteksi volume bahan bakar dalam tangki. Driver Scorecard mencatat perilaku pengemudi selama berkendara dan memberikan evaluasi performa secara objektif. Dengan kelengkapan fitur yang dapat menyelesaikan seluruh permasalahan logistik dan transportasi, Make Easy adalah solusi terbaik untuk perusahaan Anda. Dengan VSMS, pengiriman lebih mudah dipantau dan pengeluaran lebih efisien.
Make Easy, integration made easy. Halo, selamat pagi. Nah, oke. Terkait pada sesi ini, saya akan melanjutkan dari sesi dari Pak Fahmi, kemudian dari Nadia. Perkenalkan, saya Randy dari Produk Marketing McKinsey. Di sini saya menjelaskan terkait dengan VSMS. Nah, ini pasti ada beberapa permasalahan yang kita tulis dalam slide terkait kesulitan dalam memonitoring ketika ada customer atau klien dari Bapak Ibu menanyakan bagaimana posisi kendaraan sekarang atau pengiriman sampai mana. Kita perlu menjawab dengan cara, kalau menggunakan cara konvensional, kita menelpon driver terlebih dahulu sampai di mana, kemudian kita menginfokan kepada klien Bapak Ibu sekalian posisinya ada di mana, dan ini pasti membutuhkan waktu yang tidak sebentar gitu. Kemudian ketika armada Bapak Ibu sekalian itu banyak, kemudian bagaimana cara memanage-nya? Apakah masih dilakukan secara manual atau sudah menggunakan by system gitu. Kemudian ini berhubungan dengan armada yang semakin banyak, semakin berkembangnya bisnis Bapak Ibu sekalian, pasti membutuhkan maintenance. Nah, dari sini menjadi pertanyaan nih, bagaimana skema maintenance yang baik, apakah bisa dilakukan secara otomatis, reminder-nya apakah otomatis atau masih by manual. Seperti yang dijelaskan Pak Fahmi, bahwa banyak sistem logistik kita yang masih menggunakan paper base, artinya masih dilakukan operasionalnya secara manual, menggunakan kertas atau menggunakan data misal Excel yang dilakukan secara manual. Kemudian tidak lain yaitu permasalahan terkait dengan perilaku pengemudi. Kita tidak bisa memantau tanpa ada bantuan teknologi. Bagaimana si driver ini atau pengemudi ini mengendarai ketika proses pengiriman atau proses perjalanan operasional bisnis Bapak Ibu sekalian. Di sini menjawab pertanyaan dari permasalahan-permasalahan ini melalui solusinya, yaitu pertama, VSMS bukan hanya sekedar kita monitoring armada secara real time, tapi lebih dari itu. Mulai dari kita melakukan penanganan sigap melalui apa? Jadi ada beberapa notifikasi atau fitur dengan bantuan teknologi AI, Artificial Intelligence, yang membantu proses monitoring kendaraan dan pengemudi. Kemudian yang ketiga yaitu kita bisa menjaga aset kendaraan. Bagaimana menjaga aset ini menjadi pertanyaan ya. Jadi menjaga asetnya berupa adanya sensor-sensor yang kita terapkan, yang kita implementasikan pada kendaraan Bapak Ibu sekalian. Mulai dari bahan bakarnya, kemudian kondisi barang, bahkan sensor untuk mendeteksi pintu terbuka pun kita bisa mengakomodir. Seperti halnya video animasi sebelumnya. Kemudian kita memanage armada-armada Bapak Ibu sekalian, mulai dari armada dan pengemudi. Jadi untuk proses maintenance-nya, proses manajemennya itu mempermudah dan lebih efektif. Dan VSMS sendiri, datanya akan terupdate setiap 10 detik. Ini artinya memberikan keakuratan dalam memonitoring real-time 24/7. Jadi tidak usah takut ketika, nanti setelah tidur, misal ada jam break, gitu, Bapak Ibu monitoring lagi posisinya ada di mana, dan itu akan ke-update secara otomatis. Dan 99% akurat dalam mengambilkan data, kemudian VSMS ini sudah bisa diakses bukan hanya melalui website, tapi juga bisa melalui mobile. Gitu. Jadi ketika Sabtu, Minggu, atau weekend, hari libur, ketika ada tuntutan untuk kita monitoring kendaraan kita, Bapak Ibu sekalian bisa monitoring melalui by phone. Gitu. Dan bagaimana secara visualisasi dari VSMS ini? Jadi kita menggambarkan dari peran-peran atau fungsi berikut ini di next. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan VSMS kita akan integrate dengan server, kemudian untuk tracking platform bisa melalui web maupun mobile app. Dan kita juga bisa memberikan solusi melalui pengiriman data ke sistem customer yang melalui API. Kemudian yang saya ceritakan tadi, terkait dengan beberapa sensor yang kita terapkan, jadi sensor suhu, sensor pintu, penempatannya ada di bagian belakang kendaraan atau pintu. Kemudian sensor bahan bakar ada 2. Jadi yang kita pasang, yaitu ultrasonic di tangki bahan bakar, kemudian yang sensor bahan Eiffel Udo, itu yang kita terapkan pada speedometer.
gitu, bagian depan kendaraan. Kemudian juga ada e-buzzer yang kita bisa mendeteksi kecepatan tinggi semacam alarm ketika driver mengendarai dengan cepat atau di atas kecepatan standar yang kita tentukan. Kemudian track vision, ini nanti kita simulasikan bagaimana kamera AI bisa memonitoring si driver dan kendaraannya. Kemudian kita juga bisa menggunakan iCall atau two-way communication, baik dari bagian operation atau bagian kantor dengan pengemudi. Nah, tentunya penerapan ini akan kita simulasikan melalui demo yang akan saat ini saya jelaskan, bagaimana mulai dari proses kita memantau, kemudian menggunakan track vision, kemudian beberapa fitur-fitur tambahan, sampai kita bisa menganalisa dari report yang ada di VSMS. Oke. Jadi terkait dengan VSMS 2.0 ini, yang akan segera kita rilis dalam waktu dekat. Jadi dari tampilan utamanya, kita bisa melihat untuk dashboard, mulai dari kendaraan, profil kendaraan yang aktif, kemudian diam, parkir, kemudian jarak mengemudi, yang kita bisa mengidentifikasi per mobil dan secara average. Dan ada dashboard terkait dengan pengemudi terburuk dan terbaik. Jadi skor rata-rata dari Bapak Ibu sekalian itu sudah terlihat. Dan durasi mengemudinya. Kemudian kita beralih ke bagian live view, di mana kita bisa melihat secara peta utamanya tampilan atau posisi kendaraan itu berada di mana. Di mana sudah mengidentifikasi mana saja kendaraan berdasarkan statusnya, kemudian dari notifikasinya. Notifikasi meliputi kayak kecepatan melebihi batas atau driver monitoring system. Kemudian kalau kita klik kendaraan yang tadi, kita ada data informasi detail kendaraannya. Dan fitur-fitur yang ada di bawah yang saya kotak warna biru, ada mesin, matikan mesin dari jarak jauh. Artinya ini bukan seketika kendaraan itu berhenti, tapi nanti di pemberhentian terakhir, kendaraan itu tidak bisa dinyalakan. Jadi butuh konfirmasi dari pihak operasional. Kemudian kita bisa melakukan hubungi dengan pengemudi dengan nomor yang sudah terdaftar. Kemudian terkait dengan notifikasi, ada kecepatan melebihi batas, kemudian ada tikungan tajam, kita bisa melakukan setting pada kolom atau fitur konfigurasi ini. Jadi kita bisa menentukan batas aman untuk driver dalam perjalanan. Itu berapa saja. Sampai di tahap temperatur kita bisa atur untuk settingannya. Dan di mana ketika pengemudi ini melakukan pelanggaran atau melebihi dari standar-standar yang kita tentukan, akan ada notifikasinya. Dari sini kita bisa melihat semacam riwayat notifikasinya. Kemudian bagaimana teknologi AI mendukung dalam monitoring VSMS. Jadi ini dari tampilan depan. Jadi ada dua kamera, depan dan mengarah ke kabin atau driver. Ini tampilan depan, jadi masih full color, melihat tampilan depan kendaraan seperti apa. Dan posisi ini bisa di-share melalui WhatsApp ataupun langsung connect dalam Google Maps. Dan kita melihat riwayat perjalanannya dari rentan yang kita tentukan. Kemudian kita juga bisa melakukan playback, artinya simulasi perjalanan kendaraan Bapak Ibu sekalian dari mana menuju ke mana. Jadi ini secara simulasinya. Oke. Kemudian kita beralih ke gamification, artinya ada skor pengemudi yang kita bisa menganalisa dari perilaku pengemudi saat berkendara. Jadi ini dari segi konfigurasinya kita bisa menentukan skor awalnya dari skor. Jadi kita bisa menentukan skor awalnya, kemudian pengurangan skor berdasarkan indikator-indikator berikut. Kemudian secara indeks nanti akumulasi si driver ini mendapatkan poin berapa dan nilainya berapa. Dan kalau kita bisa lihat detail, contoh pengemudi 1, kita estimasikan skor awal 50, kemudian ada skor penambahan karena based on kilometer, kemudian adanya pengurangan skor karena beberapa pelanggaran seperti akselerasi mendadak, tikungan tajam, kecepatan melebihi batas. Jadi skor akhirnya mereka mendapatkan 81. Dan ini ketika di average, ini termasuk kategori A, artinya driver ini masih bagus dalam berkendara. Gitu. Jadi secara konsep skor pengemudi lebih ada menganalisa saat ini masih dari beberapa indikator.
Oke. Kemudian kita beralih ke fitur notifikasi, di mana pada ini fitur notifikasi ini terbagi menjadi 3 berdasarkan perilaku pengemudi. Jadi kita bisa memantau posisinya, kapan pengemudi melakukan pelanggaran, dan waktunya. Begitu juga untuk kategori umum. Jadi mulai dari si driver memencet tombol SOS, disarm, atau terkait dengan temperatur. Jadi dari data ini sudah terlihat detail informasinya mulai dari kapan dan waktunya. Tempatnya juga. Begitu juga dengan driver monitoring system atau kita kenal dengan VSMS Track Vision. Ini bisa mendeteksi kamera yang mengarah ke driver dengan beberapa deteksi. Jadi seperti tadi merokok, kemudian ketika pengemudi melakukan panggilan telepon saat berkendara. Kemudian yang ini ketika pengemudi tidak fokus dalam mengendara, jadi artinya mereka tidak fokus melihat depan dalam waktu minimal 5 detik. Gitu. Kemudian pengemudi mengantuk. Dan customer, Bapak Ibu sekalian bisa mengcustomize dari deteksi ini. Mungkin melakukan pelanggaran mengangkat telepon masih diakomodir, jadi bisa dinonaktifkan. Terkait dengan lisensi, ketika kita mempunyai banyak kendaraan, bagaimana memanage itu semuanya dari dokumen kendaraan seperti STNK, kemudian KIR, kemudian dokumen pengemudi seperti SIM. Gitu. Jadi sudah ada fitur untuk memanage-nya. Dan untuk notifikasinya, kita bisa menonaktifkan atau mengaktifkan. Dan di sini kita juga bisa melihat riwayat pengiriman notifikasinya ketika sudah kadaluarsa atau waktunya untuk diupdate. Statusnya sudah terlihat jelas, dan kemudian untuk menganalisa dari data perjalanan, data aktivitas dari VSMS ini, kita bisa menarik report, dan saya mengambil contoh report dari bahan bakar. Jadi kita bisa melakukan pratinjau laporan, baik berupa tabel maupun grafik jika dibutuhkan. Jadi akan terlihat secara grafiknya seperti apa, kemudian dari tabelnya akan seperti apa. Dan laporan ini bisa kita download. Kemudian riwayat pun kita juga bisa melihat dari histori-histori riwayat yang sudah kita lakukan. Dan laporan ini bisa melalui Excel ataupun PDF. Dan ini yang terakhir yaitu fitur dari maintenance. Artinya kita memanage dari banyaknya kendaraan, mulai dari penjadwalan servis, kapan dilakukan armada Bapak Ibu sekalian dilakukan servis berkala. Poin-poin atau item mana saja yang perlu diservis. Dan ini juga sudah diakomodir, jadi secara lengkap mulai dari perintah servisnya, kemudian permintaan servis, dan kita melakukan peringatan servis. Artinya mana saja kendaraan yang sudah jatuh tempo untuk dilakukan servis. Dan sini sudah kita akomodir. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu untuk mencatat secara manual, kemudian menanyakan ke drivernya terkait, oh kapan kendaraan Bapak Ibu untuk dilakukan servis. Oh ini waktunya renewal STNK. Atau ketika Bapak Ibu punya driver banyak, SIM-nya yang mana. Dan ini kan juga akan mempengaruhi proses operasional. Ketika SIM habis, kemudian driver Bapak Ibu sekalian juga tetap harus berjalan. Semisal nih ada worst case driver Bapak Ibu ketilang, nah itu akan mempengaruhi dari segi cost. Artinya di VSMS ini kita memanage semua, bukan hanya sekedar monitoring, tapi membantu dalam mengatur armada Bapak Ibu sekalian. Tuh. Langsung saja untuk saya kembalikan kepada Pak Fahmi. Dapat disilakan. Oke, terima kasih Pak Randy dan Bu Nadia, sangat komprehensif tadi untuk update untuk produk dari McEasy. Bagaimana Bapak Ibu sekalian untuk fitur-fitur terbaru yang dimiliki oleh McEasy? Ya mudah-mudahan fitur kami dapat membantu dan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Di sini saya ada sedikit simpulkan apa saja sih dampak positif yang Bapak Ibu bisa dapatkan setelah menggunakan produk solution dari McEasy. Yang pertama adalah ini tentang ekosistem. Jadi ekosistem yang kami berikan merupakan upaya untuk membantu proses logistik Bapak Ibu sekalian lebih efektif dan efisien. Di mana
ekosistem ini dapat memberikan end-to-end solutions, mulai dari proses yang dilakukan oleh admin untuk pembuatan order, terus juga di bagian operasional ini untuk mengatur kendaraan dan pengemudi, hingga sampai ke customer. Jadi kita juga bisa memberikan customer portal untuk klien-klien kita secara real time. Jadi transparansi data terhadap customer itu sangat penting sehingga dapat meningkatkan service level untuk perusahaan. Next slide. Dan juga ini ada dampak positif solusi dari MakeEasy. So dengan adanya digitalisasi, kita dapat menghemat. Yang pertama adalah hingga 69% itu dari aktivitas yang dilakukan secara manual atau konvensional. Seperti aktivitas rekonsiliasi data, pembuatan laporan, sampai evaluasi bisnis. Nah, ini kita dapat menghemat hingga 69%. Dan data-data tersebut ini bisa menjadi satu dan dalam satu resource sehingga kita dapat mengolah dan dievaluasi oleh manajemen ataupun oleh operasional. Dan yang kedua, kita dapat menghemat hingga 50% dalam proses monitoring karena digitalisasi membuat proses ini lebih efektif dan efisien, di mana kita bisa memantau secara real time dan dapat mengurangi aktivitas pengemudi itu yang misalnya idle time atau parkir terlalu lama pada saat perjalanan. Terus yang terakhir adalah ini kita dapat menghemat hingga 10% dalam proses optimalisasi rute kendaraan. Next. Ini yang lagi jadi current issue sekarang adalah efek kenaikan bahan bakar. Memang di sini kenaikan harga BBM pasti akan berbanding lurus dengan kenaikan logistik cost. Seperti kita ketahui, 30% cost of logistik itu dari bahan bakar. Di sini MakeEasy hadir untuk membantu mengoptimalkan penggunaan bahan bakar untuk di dunia logistik, terutama untuk transportation. Nomor satu adalah product solution kita ini bisa analisa untuk driving behavior. Jadi kita dapat mengidentifikasi cara driver berkendara. Jadi untuk driver yang berkendara secara overspeed atau harsh acceleration yang dapat mengakibatkan borosnya bahan bakar itu dapat kita analisa. Jadi kita bisa mereduce driver-driver yang driving behavior-nya kurang bagus. Terus yang kedua adalah sensor bahan bakar. Di sini sensor bahan bakar dapat membantu mencegah pencurian bahan bakar karena kita dapat memonitor nih presentasi dari tangki yang ada di dalam kendaraan. Terus yang ketiga, ini ada optimize. Jadi di sini kita dapat mengoptimalkan penggunaan kendaraan berdasarkan muatan dari satu kendaraan. Dan yang kedua, kita bisa membuat rute atau mengclustering pengiriman barang sesuai dengan alamat yang berdekatan satu sama lain. Jadi ini sangat membantu untuk mereduce atau mengoptimalkan penggunaan bahan bakar. Dan yang terakhir, digitalisasi pencatatan uang jalan untuk driver. Di sini kita dapat mengcapture semua pengeluaran driver dalam satu platform TMS. Jadi nggak ada lagi nih driver bisa mengelabui untuk fake billing atau pencurian bahan bakar dan sebagainya. Ini semuanya kita record di dalam satu platform TMS dan Driver Apps. Next slide. Nah ini ambisi dari MakeEasy. Tadi mungkin pada awal opening sudah dijelaskan oleh Pak Sandi. Jadi ambisi dari MakeEasy adalah 1 juta kendaraan with me. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk saling berkontribusi dalam proses digitalisasi sistem logistik, di mana kami mempunyai goal di tahun 2025 ingin 1 juta kendaraan itu terdigitalisasi dengan MakeEasy. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin saya balikan ke Pak Sandi. Baik, Pak Fahmi, terima kasih banyak. 1 juta kendaraan with me. Ya, terima kasih Pak Fahmi untuk penjelasannya, Mbak Nadia juga dan Mas Randy untuk informasi detailsnya yang sangat amat solutif untuk bisnis Bapak Ibu semuanya. Jadi sejauh ini Bapak Ibu Sobat MakeEasy kita sudah tahu bahwa kami MakeEasy selalu memberikan solusi terbaik dari hulu ke hilir dari bisnis dari Sobat MakeEasy semuanya. Di mana untuk mencapai efisiensi dalam sistem logistik tersebut, kita bisa menggunakan produk-produk yang MakeEasy miliki, yaitu seperti tadi sudah dijelaskan ada TMS. Bapak Ibu, bagaimana fleksibilitas TMS yang sudah bisa diakses juga pada mobile sekarang.
Jadi Bapak Ibu juga sudah mulai bisa tuh untuk download dan install TMS Mobile di Google Play Store. Dan kemudian berikutnya juga wajah baru dari VSMS 2.0 Bapak Ibu dengan fitur-fitur yang tentunya semakin lengkap dan tidak hanya sekedar monitor saja, tapi ada juga banyak fitur yang memberikan dampak positif pada operasional Bapak Ibu Sobat Make Easy semuanya. Oh iya, saya juga mengingatkan Bapak Ibu pada webinar kali ini kita juga akan bagi-bagi hadiah buat Anda semua, para partisipan di webinar pagi ini, di mana berkenan Bapak Ibu dapat mengisi form feedback pada acara ini yang tercantum di layar. Jadi bisa langsung di-capture di situ, ada linknya juga. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah 1 VSMS Enterprise, dan untuk 5 orang beruntung akan mendapatkan digital money. Bisa OVO, bisa GoPay senilai Rp200.000. Jadi silakan diisi untuk link feedbacknya Bapak Ibu, atau bisa di-scan barcode-nya, sehingga kesempatan untuk mendapatkan hadiah 1 VSMS Enterprise dan 5 orang yang beruntung lainnya untuk mendapatkan digital money senilai Rp200.000. Dan bukan itu aja Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu Sobat Make Easy yang sudah join di webinar pagi hari ini, itu akan otomatis mendapatkan penawaran khusus untuk pembelian VSMS dan TMS. Nantinya, dari data yang kami miliki, kami akan coba untuk follow up, dari tim kami akan follow up terkait dengan penawaran khusus kali ini. Dan Bapak Ibu, selain itu juga bisa menghubungi nomor berikut yang tercantum. Ada nomor yang tercantum di layar, itu Bapak Ibu juga bisa langsung hubungi di situ kalau misalnya nggak sabar untuk segera merasakan bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Make Easy, langsung bisa menghubungi nomor di layar. Ada kontaknya via email juga, atau bisa berkunjung ke link media sosial kami Instagram di makeeasy.id atau di website kami, atau langsung mampir ke kantor juga bisa. Di Jakarta atau di Surabaya. Begitu. Oke. Berikutnya, kayaknya nggak sah Bapak Ibu kalau misalnya sesi ini itu hanya satu arah dari tim Make Easy saja. Kayaknya akan lebih benar-benar menjadi solusi, akan lebih bisa menjadi jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu semuanya kalau kita juga mendengarkan suara-suara dari customer kami, success story, voice of customer. Bagaimana proses mereka memilih dan pada akhirnya menggunakan Make Easy, mendigitalisasi sistem logistik mereka, dan dampaknya apa sih terhadap bisnis mereka. Mungkin berkenan untuk coba kita invite ada perwakilan dari salah 2 customer kami, Bapak Ibu Sobat Make Easy. Ada Bapak Rizky dari Jams Logistik. Bapak Rizky, wah langsung otomatis menyala videonya. Pak Rizky, apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah pagi, alhamdulillah baik Pak Sandi. Dengan saya Sandi. Pak Sandi. Yap, Pak Rizky. Terima kasih banyak Pak Rizky karena sudah berkenan untuk istilahnya ngobrol bersama kami di sini untuk menceritakan success story dan progres dari menggunakan Make Easy. Sedikit saja, Pak Rizky. Bisnisnya gimana, Pak? Seperti apa? Jadi, perkenalkan saya Rizky. Saya dari Jams Logistik ya. Perusahaan kami bergerak di bidang logistik tentunya. Kami setiap hari melakukan pengambilan pick up dari gudang, kemudian customer kami mempunyai gudang dan kami pick up dari gudangnya. Customer kami juga mempunyai outlet di Jabodetabek dan kami juga yang melakukan pengantaran di titik-titik outlet mereka. Seperti itu kira-kira garis besar. Oke. Dan lalu alasannya pada akhirnya memutuskan untuk kayaknya udah waktunya digitalisasi sistem logistik deh. Terus pada akhirnya memilih Make Easy jadi solusinya. Alasannya gimana itu, Pak? Alasan kami memilih digitalisasi dan memilih produk Make Easy, awalnya kami semuanya manual, Mas. Jadi komunikasi sama driver dan customer itu via WA dan semuanya manual semua. Oke, cukup merepotkan ya Pak ya? Untuk report hanya mengandalkan surat jalan. Itu. Jadi kami inisiatif untuk membuat perusahaan kami lebih maju lagi dengan proses digitalisasi. Dan ketemulah MC Easy yang di dalamnya itu dengan sekian banyak fitur yang sangat membantu perusahaan kami. Seperti itu. Oke.
Jadi pada akhirnya menjadi solusi setelah manual itu tadi ya Pak, yang merepotkan itu ya. Merepotkan. Terus dampaknya apa Pak yang kerasa banget setelah menggunakan Make Easy? Yang pertama dari segi report sih, kami itu sangat beda dari kami yang manual. Jadi kami membuat report yang awalnya kami harus mencatat di surat jalan, mencatat manual, dan sekarang mobil in dan mobil outnya sudah terdata di sistem TMS. Jadi kami tinggal report dari TMS dan sudah jadi. Seperti itu aja sih sebenarnya. Lebih simpel lah membuat reportnya seperti itu. Oh, jadi tinggal narik reportnya ya Pak, nggak perlu manual lagi bikin nulis satu-satu ya. Oke, luar biasa. Terus sejauh ini fitur yang sering digunakan di produknya Make Easy dalam support atau proses operasional bisnis Pak? Yang fitur yang kami paling sering ya, fitur live tracking. Live tracking, oke. Ya, jadi itu bisa dibuat untuk internal perusahaan kami dan untuk customer kami. Jadi customer kami juga bisa melihat unit secara real time seperti itu. Jadi lebih misalnya customer nanya, ini mobil lagi di mana nih Pak? Kita bisa langsung. Iya, bisa langsung. Betul. Dan mereka tinggal lihat gitu. Seperti itu sih. Jadi benar-benar akhirnya terpercaya di situ ya Pak, sampai customer juga. Oke, terakhir Pak Rizky. Ada ini nggak? Ada momen-momen kayak wow momen nggak ketika menggunakan produk Make Easy? Jadi kayak wow, ternyata keren, ternyata ini ya membantu ya. Gitu. Ada nggak Pak? Ada. Mungkin saya kemarin tempoh hari itu ada customer kita komplain sama kita. Jadi mereka ingin Pak Rizky, agak terganggu suaranya, boleh diulang nggak? Terakhir yang kami dengar adalah customer komplain kepada kami ya. Ya boleh silakan. Jadi ada customer komplain ke Pak Rizky, lalu customer kami komplain, mereka ingin bukti bahwa unit kami itu memang benar ke outlet mereka seperti itu. Jadi ya udah, kami punya TMS dan kami tinggal gunakan fitur yang namanya history track. Nah, di situ kita tinggal tinggal kita kasih ke customer kita bahwa mobil kita memang benar ke sini dan mereka alhamdulillah terima bukti itu dari kita seperti itu. Oke, wow. Jadi sejauh ini benar-benar menjadi solusi ya Pak. Setelah tadi semuanya manual, terus terintegrasi, digitalisasi, sampai pada akhirnya menyelesaikan problem di customer juga setelah menggunakan produk Make Easy. Luar biasa. Oke, Pak Rizky, terima kasih banyak. Sepertinya Pak Rizky juga lagi sibuk banget. Dan sepertinya dengan bantuan digitalisasi Make Easy akan sangat membantu juga seperti yang kesibukan tengah-tengahnya Pak Rizky. Pak Rizky, terima kasih banyak Pak Rizky. Sehat selalu, sukses selalu untuk teman-teman jarak logistik. Berikutnya kita geser. Satu lagi Bapak Ibu, Sobat Make Easy. Ada Bapak Adi yang sepertinya juga sudah standby di kamera video dari PT Ciomas Adi Satwa. Pak Adi, selamat pagi. Masih di mute sepertinya Pak Adi. Halo, selamat pagi. Siap. Selamat pagi Pak Adi. Kabar baik Pak? Iya, baik. Kabar baik Pak. Siap. Pak Adi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk pada akhirnya mewakili success story dari customer. Saya mau nanya-nanya dikit dan mungkin pertanyaannya sama Pak Adi, kurang lebih. Iya. Bisnis kantor Bapak seperti apa Pak? Karena kan kalau kita namanya Ciomas Adi Satwa. Iya. Kita bergerak di itu Mas, sama karkas pengiriman ayam beku dan fresh untuk seluruh Jawa Timur, hampir kita cover untuk seluruh Jawa Timur. Oke. Terus alasannya Pak Rizky pada akhirnya memutuskan untuk kayaknya udah waktunya digitalisasi deh sistem logistiknya. Terus kayaknya Make Easy aja nih yang dipilih. Awalnya manual memang sama dengan sebelumnya itu manual, terus kita tracking sopir sampai mana, biasanya kita via WA, telepon. Oke, jadi masih manual. Oke, pada akhirnya ngerasa kerepotan terus? Ya, terus kita beralih ke Make Easy. Oke. Jadi karena kerepotan manual tadi pada akhirnya memutuskan kayaknya udah mulai digitalisasi dan milih Make Easy ya Pak ya? Oke. Terus untuk suhunya juga, kita kan memang pengiriman ayam beku, jadi untuk suhu kita agak sensitif dan terbantu dengan sensor suhunya dari Make Easy juga.
Oh iya ya, karena memang harus berkutus ya, terjaga suhunya, Ya, dan dari produk Make Easy bisa membantu untuk bisa terus memonitor hal ya, itu ya. terus. Oke. Berarti setelah manual terus ada sensor suhu yang bisa membantu. Dampak yang paling dirasakan selama penggunaan produk Make Easy selama ini apa, Pak? Dampaknya jadi lebih efisien, Mas. Dalam hal pengiriman juga, terus dalam segi waktu, terus dari segi suhu juga kita jadi lebih termonitoring secara real time. Oke, berarti kata kuncinya efisien nih Pak jadinya ya. Iya. Efisien dan real time. Terus selama ini fitur yang sering dipakai apa Pak Adi dalam proses operasionalnya Xiao Mas Hadi Satwa? Selain tracking, kita pakai untuk yang sensor suhu. Tracking kan jelas otomatis kita, karena kita selalu mantau pergerakan mobil dan supirnya. Terus dari segi suhu juga. Jadi kapan sopir nurunkan barang, terus suhunya kan pasti naik. Untuk kalau pintu belakang dibuka kan suhunya pasti naik. Dan itu saat pintunya ditutup dan kirim lagi, kita monitoring suhunya supaya barangnya terjaga gitu. Jadi suhunya nggak naik. Ya. Oke. Jadi sejauh itu perannya Make Easy di proses operasional bisnisnya Xiao Mas Hadi Satwa. Terakhir Pak, ada ini nggak? Ada sama pertanyaannya seperti yang saya lemparkan ke Pak Rizky. Ada wow moment nggak ketika udah pakai Make Easy? Wow moment kalau nggak salah waktu itu pernah kirim ke McD, Pak. Kirim ke McD Surabaya, saya lupa Darmo atau mana gitu. Itu waktu penerimaan barangnya oke. Dari driver juga bilangnya oke. Tapi terus gitu drivernya pergi, ada komplain kalau barangnya itu suhunya naik. Ya, kalau dari McD kan selalu minta suhunya itu pas di -2, -1, atau paling nggak 0. Nah itu suhunya sempat naik dan barangnya rusak kalau nggak salah. Dan terus komplain ke kita, terus kita infokan bahwa suhunya itu kita monitoring secara online real time gitu. Jadi driver pasti menjaga suhunya baik-baik, terus kita kasih histori suhunya, kita kasih laporannya, kita tarik laporannya, terus kita kasihkan ke McD-nya. Dari situ, oh ya berarti memang dari krunya sendiri dari McD yang kurang menjaga suhunya gitu. Akhirnya ya. Pada akhirnya benar-benar dalam tanda kutip menyelamatkan juga ya Pak, dari data yang ditarik dari komplainnya customer menyelamatkan. Wow, luar biasa. Pak Adi, terima kasih banyak untuk jawabannya dan insight-nya. Mungkin buat teman-teman sobat Easy yang lainnya sehat selalu. Oh iya, Pak Adi jangan dimatikan dulu videonya, karena kita akan foto bersama. Pak Rizky boleh mohon bantu untuk kembali menyalakan videonya, karena kita akan foto bersama. Mungkin dibantu dari Pak Randy, bisa dinyalakan juga Pak Randy, atau Mbak Nadia juga bisa ikut turut menyalakan video, jadi kita bisa foto bersama dengan customer dari Pak Adi Xiao Mas Hadi Satwa dan Pak Rizky dari Jam Logistik. Dalam hitungan ke-3. Oke, siap. Terima kasih Pak Rizky dan Pak Adi. Terima kasih. Terima kasih, sehat selalu. Salam untuk semua teman-teman di sana. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Rizky. Berikutnya, seperti yang tadi juga saya ingatkan ke Bapak Ibu bahwa ada kolom Q&A, pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak Ibu ketik di situ untuk nanti dijawab langsung oleh mungkin Pak Fahmi, Mbak Nadia, atau Mas Randy. Dan dari kolom Q&A kita sudah mendapatkan 3 pertanyaan terpilih. Saya agak geser karena layar pertanyaannya di situ Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan terpilih yang akan dijawab langsung. Ada pertanyaan dari Bapak Michael Tanu dari PT United Media. Seperti ini pertanyaannya untuk Pak Fahmi, seperti ini yang cocok Pak Fahmi. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Make Easy dalam hal memperkenalkan solusinya di pasar dibanding solusi kompetitifnya? Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Make Easy dalam memperkenalkan solusinya dalam pasar dibanding solusi kompetitifnya? Mungkin maksudnya kompetitor kali ya? Oke. Mungkin kompetitor. Iya. Silakan. Thank you Pak Sandi. Thank you Pak Michael Tanu sudah bertanya ke Make Easy. Mudah-mudahan
kami dapat memfulfill pertanyaan dari Pak Michael Tanu. Yang pertama, ini pertanyaan lebih ke bagaimana sih kita mempromosikan kita punya product solutions dan apa bedanya mungkin ya dengan produk dari kompetitor. Yang sudah pasti kita kalau meng-create satu bisnis proses, yang sudah pasti kita akan melakukan research. Jadi research ke pasar. Jadi apakah produk yang kita buat ini sudah sudah sesuai dengan demand atau belum? Itu nomor satu. Jadi yang benar-benar, karena kan memang kita fokusnya ada di B2B ya, dan juga di logistik dan supply chain. Jadi ya benar-benar produk yang kita dibuat dan kita buat itu yang memang dibutuhkan oleh market. Dan cara-cara promosinya ini banyak, ya kan. Salah satunya mungkin di online webinar seperti ini. Dan juga kita bisa melakukan di online platform seperti Google Ads atau di sosial media. Dan juga online event. Mungkin kita ada partner juga dengan beberapa offline media seperti detik.com atau Kumparan dan sebagainya. Ya itulah cara Make Easy untuk melakukan promotion dari segi produknya. Dan yang kedua, kita pasti juga meng-highlight tentang unique selling points kita, yang dimana mungkin kompetitor tidak punya, itu seperti misalnya kayak route optimization, terus juga integration data di antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Dan juga yang sangat Make Easy ini kita balik lagi ya, kadang banyak perusahaan enterprise juga itu kan nggak gampang untuk mengubah sistem gitu dalam jangka waktu 1 bulan. Mungkin juga kita akan menawarkan seperti trial gitu. Jadi memang kita memberikan experience untuk menggunakan produk kita sebelum membeli produk kita. Ya kurang lebih seperti itu, Pak Michael Tanu dan Pak Sandi, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Fahmi. Pertanyaan dari Pak Michael Tanu semoga terjawab. Pertanyaan yang pertama, karena saya lihat sepertinya beliau juga ada beberapa pertanyaan dan membutuhkan bantuan dari beberapa orang berbeda, karena tidak hanya Pak Fahmi saja. Berikutnya ada pertanyaan masih dari Pak Michael Tanu dari PT United Media, yang seperti ini bisa dibantu oleh Mas Randy atau Mbak Nadia nih. Yang pertama pertanyaan adalah, berapa banyak kendaraan yang dapat dimunculkan di fitur live tracking? Nah, itu siapa dulu yang mau jawab? Oke. Mbak Nadia, silahkan. Oke, coba saya bantu ya. Saya bantu jawab ya, Pak Sandi. Boleh. Oke, terima kasih Pak Michael Tanu untuk pertanyaannya. Jadi mungkin saya bantu jawab dari sisi live tracking yang ada di TMS Mobile. Jadi untuk di TMS Mobile, berapa banyak tampilan kendaraan yang akan dimunculkan di fitur live tracking TMS Mobile itu adalah semua kendaraan yang terkoneksi langsung dengan GPS. Jadi nanti pada tampilan maps-nya atau tampilan live tracking-nya akan ada counter, jadi di situ akan ada pool di mana terdapat banyak kendaraan di satu lokasi, di mana ketika nanti di zoom in, kita dapat melihat detail-detail kendaraan pada satu titik seperti itu. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan Pak Michael Tanu, berapa banyak nih yang bisa ditampilkan pada fitur live tracking adalah sebanyak kendaraan yang terkoneksi langsung dengan GPS seperti itu. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Michael Tanu ya Pak untuk live tracking yang ada di TMS Mobile. Oke, Mbak Madia, siap. Terima kasih. Sebanyak kendaraan yang terkoneksi sama GPS. Ya. Oke, sangat menjawab. Berikutnya, seperti ini Mas Randy yang bisa jawab. Masih dari pertanyaan yang sama, bagaimana VSMS mengamankan datanya? Nah, karena di era digital seperti ini, keamanan data adalah nomor 1. Apakah ada sertifikat tentang security-nya? Silakan. Oke. Kepada Pak Tanu, benar Pak. Jadi untuk VSMS sekarang kita menggunakan server cloud yang dimiliki dan berbasis Amazon Web Service. Jadi dari segi keamanan pun udah berskala internasional dengan enkripsi yang tinggi, dan ini dengan validasi periode 2023, dan setiap tahun kita ada pembaruan dan kita ada sertifikatnya. Jadi terkait dengan customer security-nya pasti kita akan menjaga, gitu sih. Mungkin ini yang lagi marak ya terkait dengan hacker. Oke, udah cukup. Semoga menjawab dari pertanyaan Pak Tanu. Jadi kita benar-benar menjaga dari security customer. Oke,
Siap, Mas Randy, terima kasih. Ini Biorka efek ya, sehingga pada akhirnya semua orang aware sama security. Tapi pada dasarnya kami akan selalu menjadikan itu prioritas, Pak Michael Tanu. Satu pertanyaan terakhir boleh ya? Satu pertanyaan terakhir. Dan sepertinya ini bisa menjadi pertanyaan ke Mas Randy dari Pak Yoyo BW. Kalau BW biasanya pemahaman saya Banyuwangi atau mungkin nama perusahaannya. Pak Yoyo BW ada pertanyaan. Untuk fitur Fleet History, apakah sudah bisa di playback atau masih di klik manual? Pak Yoyo BW sepertinya pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh Mas Randy sepertinya. Mas Randy, silakan. Oke, terkait dengan pertanyaan dari Pak Yoyo, terkait dengan Fleet History atau di fitur playback, sebenarnya kita sudah mengakomodir seperti yang tadi di live demo. Dan itu membutuhkan dari interaktif dari user. Apakah user itu membutuhkan untuk fitur playback, jadi tinggal klik aja kayak icon play, jadi nanti akan muncul atau kendaraan icon jalannya itu akan berjalan gitu sih. Jadi tetap kita mengakomodir untuk fitur itu, tapi membutuhkan interaktif dari user. Jadi nggak tiba-tiba otomatis begitu kita membuka fitur playback akan berjalan semuanya, tapi berdasarkan dari kebutuhan customer itu sendiri mau mengklik data yang mana. Soalnya bisa jadi dalam satu hari itu banyak rute-rutenya, dan itu tergantung dari kebutuhan customer ingin membutuhkan informasi atau data yang mana, jadi tinggal di playback aja sih. Gitu. Semoga membantu dari Pak Yoyo. Siap, terima kasih banyak Mas Randy. Semoga menjawab dari Pak Yoyo BW. Sepertinya sayang sekali Bapak Ibu, kami belum sempat untuk menjawab semua pertanyaan yang datang, dan sepertinya untuk yang belum sempat terjawab pertanyaannya, nanti kami dari panitia akan mengirimkan hasil jawabannya dari pertanyaan Bapak Ibu Sobat Make Easy semuanya melalui email yang sudah terdaftar kami. Dan jangan lupa Bapak Ibu, jangan lupa saya ingatkan bahwa Bapak Ibu Sobat Make Easy yang sudah join webinar kali ini akan sekali lagi mendapatkan penawaran khusus untuk pembelian VSMS dan TMS. Dan nantinya juga akan kami follow up terkait dengan penawaran khusus tersebut di webinar ini, atau nanti bisa menghubungi nomor yang juga nanti akan dicantumkan di layar setelah ini. Dan juga jangan lupa juga untuk mengisi feedback dari webinar ini, nanti akan mendapatkan hadiah 1 VSMS Enterprise, dan 5 orang yang beruntung akan mendapatkan digital money senilai 200.000. Jadi cukup banyak. Ada penawaran khusus untuk para Bapak Ibu Sobat Make Easy yang join sekarang, plus ada hadiah untuk mengisi feedback untuk webinar kali ini. Bisa langsung di-scan barcode-nya, atau bisa langsung diisi juga dari link tersebut. Oke, jadi Bapak Ibu, dengan selesainya sesi tanya jawab, berakhirlah serangkaian acara produk webinar Make Easy hari ini. Sebenarnya cukup seru ya, bisa di lebih panjang sebenarnya, dan mungkin sangat banyak pertanyaan. Tapi mau tidak mau harus kita akhiri. Tidak lupa, saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu untuk Sobat Make Easy semua yang sudah menyediakan waktunya untuk join di acara pagi hari ini. Apresiasi untuk itu Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Dan pesan terakhir, sepertinya sudah saatnya Anda melakukan digitalisasi sistem logistik melalui One Stop Transportation Management System Solution Make Easy seperti TMS, VSMS, dan Driver Apps. Untuk info lebih lengkap, Bapak Ibu Sobat Make Easy dapat mengunjungi website kami di www.makeeasy.co.id atau pada data yang tercantum di layar Bapak Ibu semuanya. Boleh langsung ke situ, ada nomor handphone juga di situ, ada link semua di situ, alamat kantor kami juga di situ, kalau mau mampir juga boleh. Dengan demikian, izinkan saya, Pak Fahmi, Mbak Nadia, dan Mas Randy, Bapak Ibu, pamit dari webinar di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Pak Fahmi terima kasih banyak, Mbak Nadia terima kasih banyak, Mas Randy terima kasih banyak, tim yang mendukung di dalam juga terima kasih banyak, customer, Pak Adin, Pak Rizky terima kasih banyak, dan Bapak Ibu Sobat Make Easy terima kasih banyak. Saya, Sandi Putra, pamit Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di kesempatan lain bersama Make Easy. Selamat siang Bapak Ibu Sobat Make Easy. Assalamualaikum, selamat siang, sehat selalu. Terima kasih.